yang mau kita dengerin dari si Catherine ya. Kita dengerin Catherine ya teman-teman, waktunya Catherine disiapin. Cat, PPT-nya mau di-share sama Catherine atau sama saya? Sama Cici aja deh, Ci. Oke. Ya, nggak terlalu banyak lah ya, moga-moga. Dan moga-moga bisa membantu, itu aja. Waktu dan tempat kita persilakan untuk Catherine ya teman-teman. Oke. Ya. Oke. Ini udah jalan ya, Ci ya? Si PPT belum? Udah keluar belum, Cat? Ya udah, oke ya. Nah, ini mungkin selintas dulu ya. Saya sendiri sebenarnya sebelum yang Atomi punya hanya pernah tahu dengar ya, tapi untuk pakai sendiri itu baru yang Atomi gitu ya. Jadi ini based on penelitian, saya juga membaca cukup banyak gitu ya. Untuk yang ini memang masih publikasinya bentuknya jurnal-jurnal yang elektronik ya. Jadi yang bisa diakses, nanti ada beberapa yang masih ada sumbernya dari mana, nanti boleh kita ini barengnya. Ya, langsung aja Ci, next-nya. Ya, nah kalau kita lihat sejarahnya, Noni ini udah cukup terkenal ya. Nah, ini yang terkenal itu biasanya dia datangnya dari daerah yang tropis, daerah yang banyak gunung berapi gitu ya. Kebanyakan negara-negara yang penghasil noni adalah negara-negara yang banyak gunung berapinya. Kenapa? Karena tanahnya itu yang paling subur. Nah, kalau yang saya baca jurnalnya di sini, dia memang bilang yang ini limited untuk satu jenis noni tertentu aja yang dia teliti gitu ya, karena itu yang paling banyak. Nanti hasil penelitiannya ada, saya lampirin di belakang juga. French Polynesian Noni Juice. Ya, ini yang merek yang udah terkenal lah, yang kita tahu gitu ya. Nanti dia ada hasilnya dan dia cukup rapih ya sebenarnya untuk mendata berapa persen sih yang terbantu dengan si noni ini gitu. Nanti ada. Nah, tapi di jurnal jurnal yang saya baca ini juga dia menyebutkan kalau faktor geografis sama ada variasi pemrosesan itu dia akan mempengaruhi phytochemicalnya sama komposisi nutrisi dari noni yang dihasilkan ya. Ini di bawah itu linknya, kalau mau dilihat silahkan dicek. Nah, terus kita nextnya aja Ci. Yang paling utama dari noni itu kita tuh ada empat kandungan utama yang ada di noni yang bermanfaat banget gitu ya. Yang pertama ini polifenol, itu kalau kita lihat 143 kali dari kiwi, 140 kalinya tomat, 121 kalinya mangga. Manfaatnya polifenol ini yaitu untuk mencegah kerusakan sel tubuh. Jadi karena radikal bebas dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi ini membantu banget. Jadi kenapa juga nanti di penelitian-penelitian berikutnya itu nanti ada tulisan juga bahwa noni ini ternyata fungsinya mirip-mirip juga sama hemohim ya, jadi ada kayak imunomodulatornya yang seperti itu. Nanti coba kita lihat ya. Berikutnya, Ci. Ya, ini yang saya temukan. Kalau yang ini based on, yang kalau ini adanya di website yang Indonesia, berbahasa Indonesia. Jadi dia bisa untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Jadi yang ini udah pasti dia menurunkan LDL. Dia mencegah pembentukan plak atau sumbatan pada pembuluh darah. Makanya si penyakit kardiovaskularnya lebih minim ya, bisa mencegah supaya kita tidak ke sana. Nah, ini kalau untuk ini saya setuju karena ini yang saya alami gitu ya. Terus yang kedua, untuk menurunkan gula darah. Nah, waktu kita makan sehat itu dengan konsumsi banyak antioksidan, maka badan itu waktu memproduksi insulin dia bisa menggunakannya tuh dengan lebih efektif. Jadi gula darahnya si penderita diabetes atau apa tuh bisa lebih stabil dengan konsumsi si noni ini. Terus menurunkan resiko kanker. Ini hasil penelitian, tapi memang belum bisa terlalu dibuktikan secara ilmiah mungkin ya, karena di sini dibilangnya perlu studi lebih lanjut terutama untuk dosis. Jadi memang belum ada yang spesifik mengarah ke sana gitu. Tapi
yang ditangkap dari menurunkan risiko kanker itu ya karena dia punya antioksidan yang banyak banget itu tadi, IgG, dia bisa menangkal radikal bebas dan mengurangi peradangan di dalam tubuh. Ini yang bikin risiko kankernya bisa menurun. Lalu ada yang meningkatkan daya ingat. Nah, kalau kita udah ketemu sama kemarin sempat ketemu sama Dokter Rati, nah itu juga kenapa bisa meningkatkan karena aliran darahnya jadi lancar, lebih ke situ ya. Terus yang kelima ini juga masih diteliti ya, menjaga kesehatan pencernaan. Jadi ada bakteri baik dalam usus itu bisa membantu melawan bakteri berbahaya seperti E. coli atau Salmonella. Ya, ini fungsi secara umum dari si polifenol doang ya. Terus zat yang kedua adalah iridoid. Terus ya. Nah, sifatnya itu adaptogen. Jadi tidak hanya fokus dia menyelesaikan satu masalah tertentu saja, tapi lebih karena dia regenerasi dan memperbaiki sel tubuh yang rusak, yang misalnya karena diserang bakteri atau virus. Jadi ini yang bisa membantu untuk daya tahan tubuh ya ke imuno. Nah ini yang nanti nextnya adalah imunomodulator. Nah kalau dari yang ini penelitiannya dia bilangnya sih bisa dari ibu hamil, bayi, anak-anak, orang dewasa. Nah ini mungkin kalau lebih jelasnya nanti mungkin bisa minta tolong Dokter Asep untuk menjelaskan ya. Kalau saya enggak terlalu ngerti yang begini, atau mungkin nanti kalau ada Bu Ria, mungkin kayaknya lebih Bu Ria lebih kompeten ya untuk menjelaskan ini. Tapi penelitiannya ini bisa membantu untuk meningkatkan imunitas. Jadi dipakainya dia di sini untuk penderita HIV/AIDS, terus autoimun, alergi, infeksi virus dan bakteri, terus bisa memperbaiki juga gizinya. Ini dari fungsi dari iridoid. Jadi zat yang kedua setelah polifenol, iridoid. Terus yang ketiga proseronin. Nah, ini adalah senyawa yang membentuk seronin. Seronin itu apa sih? Nah, seronin ini ternyata fungsinya banyak banget gitu ya. Seronin dengan protein, dia itu akan membantu untuk pembentukan protein di dalam tubuh. Jadi regenerasi sel, terus dia bisa merangsang sistem imun, meningkatkan pertahanannya. Nah, ini nanti ada juga beberapa penyakit yang juga ada di penelitiannya si merek Noni yang dulu itu ya. Berkaitannya dengan menopause, penyakit apa nih? Pramenstruasi sama gangguan tidur. Nanti bisa lebih jelas ya. Terus yang kalau seronin dengan enzim atau hormon itu dia akan merangsang proses enzim protease itu untuk mempercepat proses penyembuhan. Jadi dia mengikat endorfin, hormon dalam otak yang membantu mengatasi kecanduan atau menghilangkan zat berbahaya tertentu. Itu tadi kalau interaksinya si seronin dengan enzim. Terus kalau seronin dengan obat-obatan, dia itu bisa membantu penyerapan nutrisi atau kandungan yang ada di dalam obat-obatan tadi dengan lebih baik gitu ya. Jadi si Noni ini mengandung si proseronin ini. Ya. Waktu dia bisa nutrisi atau obat yang kita makan itu bisa diserap oleh badan dengan lebih baik, berarti kan otomatis si badan ini akan bekerja dengan lebih baik lagi. Si obatnya itu lebih bereaksi gitu terhadap misalnya kita minum obatnya mungkin obat darah tinggi. Nah, si obat darah tingginya ini juga beneran bisa efektif untuk menurunkan si tensinya gitu. Sorry Ci, udah sampai ke scopoletin. Satu lagi ya. Nah, kalau yang ini untuk mengatasi peradangan dan nyeri di persendian. Nah, ini mungkin testingnya kita sudah sempat temu ya dari beberapa kali Zoom yang di center kita adain. Ini juga banyak banget testimoni tentang menghilangkan nyeri-nyeri. Nah, ternyata karena memang ada zat ini, scopoletin. Nah, ini untuk menghilangkan si nyeri-nyerinya tadi. Nah, ini nanti boleh di browsing kalau ingin tahu. Ini yang punya tetangga ya. Neil Solomon itu dia yang melakukan penelitian. Penelitiannya sih udah cukup banyak orang juga ya, hampir 25 ribuan orang dari 80 negara. Terus dia pakai 1.227 ahli kesehatan. Jadi dia yang diteliti adalah
noni jus yang dengan konsentrasinya itu 89% gitu ya. Nah, hasil penelitiannya apa saja? Boleh Ci ditayangin berikutnya. Ini mungkin tabel sekilas ya. Penyakit-penyakit yang kemungkinan bisa dibantu dengan si noni berdasarkan penelitian si Bapak tadi ya, Dr. Neil Solomon. Ya, jadi yang itu ada jumlah pasiennya berapa, tertolongnya berapa persen. Hitungannya persen ya, yang di paling kanan. Jadi boleh aja diamatin gitu ya. Jadi ini kemungkinan ini adalah jenis-jenis penyakit yang bisa terbantu dengan noni. Memang penelitiannya kalau misalnya mau sebanyak berapa, ya ini masih based on punya tetangga ya, yang 89% itu kandungannya. Singkat aja kali ya, AIDS, HIV, alergi, artritis, asma, darah tinggi. Dan ini kayaknya kalau lihat angkanya, boleh next-nya juga Ci. Angkanya sih rata-rata 50% ke atas ya. Ini 52, 53, kebanyakan di 70 gitu. Jadi cukup membantu, dan di kirinya si yang paling yang di tengah-tengah itu jumlah pasiennya. Ada yang sedikit memang ya, yang 50-an itu biasanya yang sedikit. 25 multiple sclerosis itu juga 25 orang yang mengalami ini, tapi terbantu 50%. Jadi sekitar 12-13 gitu ya, terbantu dengan mengkonsumsi noni. Ya, ini manfaat yang bisa didapat dari noni. Nah, terus kita lihat ya, kenapa sih kita harus memilih yang Atomi punya? Ya. Nah, kalau yang Atomi ini kita karena dipanen secara khusus dari Atomi Organic Farm. Adanya kita punya di Pulau Jawa. Nah, sebelah mananya saya belum survei lagi, tapi saya kepengen sekali gitu ya kalau memang kita bisa mengunjungi daerah situ, kemungkinan sih Jawa Tengah ya, seputaran situ ya, yang masih ada gunung berapi. Terus di prosesnya dengan teknologi fermentasi 1440 jam. Nah, ini udah ada patennya juga. Ini sekitar 2 bulan ya, kalau nggak salah hitung. 2 bulan. Terus yang ketiga, keunggulannya kenapa sih kita harus menggunakan noni yang Atomi? Menggunakan gula organik dari kelapa. Nah, ini dia menjamin tidak ada pewarna, tanpa menggunakan antiseptik, tanpa pemanis buatan, tanpa aroma sintetis. Nah, ini yang yang keluar dengan license HACCP itu tadi. Ya, jadi bisa diyakinkan proses yang kita punya sudah amat safe, gitu ya. Terus yang keempat, diteliti oleh ilmuwan. Yang meneliti itu dari Korean Food Research Institute yang dibiayai oleh pemerintah sendiri. Jadi taruhannya juga gede ya. Kalau misalnya itu reputasi ya, reputasi suatu negara itu yang dipertaruhkan. Kenapa? Makanya kita memilih yang Atomi. Oke. Terus mungkin next-nya Ci. Nah, ini prosesnya ya. Waktu habis dipanen itu dalam 12 jam itu udah harus selesai diproses. Jadi include dibersihin, itu pembersihannya itu bisa 3 kali cuci dengan menghilangkan batang-batangnya dan yang lain-lain itu ya. Terus udah gitu langsung dibekukan untuk dikirim. Nah, itu juga include yang ada di proses HACCP itu. Langsung dengan berapa ya, minus 40 derajat kalau nggak salah ya. Jadi begitu beres dicuci, yang dipilih juga adalah yang terbaik, yang nggak ada cacatnya si buahnya ya. Benar-benar masih mulus, terus dibersihin, terus bekuin, ditransportasikan ke Korea. Nah, dari Korea baru diproses lagi. Gitu. Jadi benar-benar wow banget deh, gitu ya. Kalau dari segi teknologi mah nggak usah ragu lah ya punya Atomi gitu ya. Terus yang ke next-nya Ci. Yang next-nya ini proses fermentasinya gitu ya. Proses fermentasinya ini yang lama adalah waktu dia menambahkan ini nih asam amino nih kalau nggak salah, yang hijau-hijau, yang sebelah kiri hijau muda, terus yang ada bundar-bundar kecil itu dia asam amino yang ditambahin kalau nggak salah, lactic acid.
apalah itu ya namanya, dan difermentasi 1080 jam. Setelah itu dia tambahin si gula organik, diproses lagi, didiamkan lagi 360 jam. Baru dikemas menjadi yang sebelah kanan. Ya, jadi dalam kemasan. Yang Atomy punya itu kemasannya 1 liter. Terus kalau lihat konsentrasi noni yang kita punya itu 99,9 ya. Jadi murni, cuman memang ada ditambah dengan kita punya pakai gula organik, gula dari kelapa yang organik juga gitu. Terus itu kita minumnya ya, aturan dari Atomy itu 30 sampai 40 mililiter. Mililiter itu bisa dilarutin kayak yang di depannya itu ya, bisa dilarutin terus dikasih es lagi bisa. Cuman kalau saya sih minumnya langsung gitu. Nah, mungkin kalau dari saya mungkin penjelasan untuk produknya mungkin segitu dulu ya gitu. Nah, mungkin next-nya adalah tentang testimoni gitu. Begitu Ci, atau Ci mau membuka apa dulu? Ya, oke. Nah, pasti teman-teman juga kan banyak juga nih yang ini Kat, yang membandingkan dengan noni yang sebelumnya nih Kat. Ya. Nah, itu penjelasannya gimana ya? Karena kalau noni sebelumnya maksudnya Atomy punya Ci? Iya, Atomy punya. Nah, itu perbedaannya apa Kat? Boleh dijelasin? Nah, kalau yang sebelumnya saya juga nggak terlalu meneliti ya, karena ini sebenarnya juga baru ngambil gitu ya. Yang ini kemarin pernah nyoba, cuman rasanya sih lebih enak yang baru. Sekarang. Yang baru lebih enak sedikit, tapi nggak terlalu jauh ya rasanya. Dan kemasannya kalau ini kita hitung kan, ini cuman 20 mili dikali 30 cuma 600 mililiter ya. Nah, kalau yang kemasan botol itu dengan harga segitu dapatnya 1 liter sih. Jadi lebih banyak. Terus apalagi ya? Kalau dari segi rasa sih sebenarnya sama aja. Nah, yang ini aku malah belum ini, baru mau aku coba nih. Jadi tapi kan ini juga udah nggak keluar lagi ya, jadi nggak usah dimakan sebenarnya. Jadi yang baru aja, dan yang baru itu kemasannya cukup safe ya Ci ya. Dibungkus lagi bubble wrap-nya itu gede-gede, lucu sih, dengan kotaknya itu yang lucu gitu kalau aku itu sih. Bagus ya buat ngasih ke orang tua juga gitu ya, bagus kan. Nah, cuman mestinya si Atomy mengeluarkan noni yang baru ini harusnya sih biasanya Atomy selalu upgrade ya, nggak pernah downgrade ya, gitu. Jadi mestinya noni yang baru ini kualitasnya lebih oke ya, Kat ya. Benar. Ya, tapi kalau dari segi konsentrasinya sih ini lebih ringan ya Ci, yang ini ya. Ini cuma 94. Kalau yang baru itu tuh 99 kalau nggak salah. Ada tulisannya ada di depan itu. Ya, jadi nah kita langsung buka aja nih, kayaknya udah ada yang pertanyaan nih Kat. Boleh. Lihat ya. Nah, ini ada yang nanya apa bedanya noni yang difermentasi dengan yang tidak. Nah, itu tadi kan keunggulannya yang aku bilang ya, karena di patennya itu ya Ci ya. Kita punya paten untuk teknologi fermentasinya. Lebih pastinya sih ya, kalau yang saya tahu mengkudu itu kan rasanya emang pahit banget gitu ya, mau diproses kayak gimana. Bahkan yang noni yang beredar itu juga kalau nggak salah lainnya baunya udah nggak terlalu enak gitu ya, rasanya juga nggak ini ya. Nah, kalau khasiat sih memang itu banyak banget, cuman beda juga yang itu kan dia yang beredar adalah jus Ci. Yang kita tahu di pasaran selama ini adalah jus. Kalau yang ini yang kita punya kan sekarang concentrate. Jadi dengan teknologi yang sudah lebih jauh ya dibanding yang beredar di pasaran sekarang sih Ci. Kalau yang aku lihat sih begitu. Oke. Nah, ini sebelum ini ada satu pertanyaan lagi. Terus saya sih pengen ada testimoni dari teman-teman yang udah pakai noni ya, noni dari Atomy ya, supaya kita juga yang belum pakai terutama atau yang baru hari ini dengar tentang noni, jadi lebih paham gitu. Apa fungsinya dari noni Atomy, apa yang dirasain dari teman-teman ya Atomyan juga gitu yang udah minum noni. Nah, satu lagi nih Kat, saya pernah minum kemasan lama nih Pak Bernard. Menurut Pak Bernard bagusan yang lama
Khasiatnya juga lebih terasa yang lama, kata Pak Bernard. Nah, Ada yang bisa menambahkan penjelasan selain mungkin ada narasumber? yang pernah, karena saya terus terang kalau yang saya minum langsung yang baru ya. Catherine nggak minum yang lama ya? Nggak minum. Nah, mungkin sebenarnya di sini ada. Mungkin testi dulu yang aku kali ya, Ci ya. Jadi boleh Kat, lebih ngeh kali. Kalau saya pribadi minum noni itu karena bingung gitu ya, karena tensi saya sebenarnya cenderung tinggi, entah kenapa. Memang nomor satu saya kurang suka ikan gitu, jadi HDL saya mah jelek banget gitu. Minum obat yang sama, tapi kayaknya pernah minum obat darah tinggi ya Ci ya, tapi kurang begitu ngefek. Jadi mau minum segitu, nggak minum juga nggak apa-apa ya, segitu-gitu aja gitu loh. Jadi kalau minum juga turunnya nggak banyak gitu. Nah kemarin tuh kan mau vaksin, jadi agak-agak takjub juga gitu ya. Nggak salah nih tensi bisa sampai 180, 130 bawahnya. Kalau buat saya yang makin mengerikan adalah bawahnya. Kalau atas ya sudahlah gitu ya. Mungkin karena bapak saya juga ada darah tinggi gitu ya. Udah coba dijaga, makan, iya. Makan sih memang masih jorok. Olahraga, ya. Tapi udah ngurang-ngurangin lah yang jorok-joroknya itu kan tadi makannya. Tapi tetap gitu loh. Ditambah obat, ya yang paling shock ya waktu mau vaksin pertama. Segini-gini amat gitu ya. Tapi itu hari Selasa. Terus hari Kamis, akhirnya, oh ya deh, cobain noni gitu kan. Waktu itu Jerry udah sempet sharing karena dia mamanya pakai, dan itu mamanya masalahnya dengan diabetes. Ini ngefek, sok cobain katanya gitu kan. Oke deh, aku ambil menjelang vaksin kedua. Ini masih menunggu vaksin kedua ya. Jadi waktu itu obat darah tinggi minum gitu ya. Cuman ya begitu, terkontrol tidak terkontrol kayaknya sama aja kalau buat aku pribadi ya. Jadi memang ngukur mau minum obatnya darah tinggi segitu, nggak minum ya segitu. Kisaran aman, kisaran pagi bangun pagi aja aku udah 160 biasanya kalau pagi. Belum ngapa-ngapain tuh ya, belum makan, belum ini, waduh gitu. Sebenarnya itu udah agak tinggi. Nah, pas minum noni itu kayaknya aku baru hari Kamis mulai ya, Kamis, Jumat, Sabtu atau Minggu gitu ya, hari Minggu. Kok asa aneh ya, apa efek vaksin atau apa gitu, karena Selasanya aku udah vaksin. Terus iseng lah tensi gitu kan. Tensi aku punya yang digital, tapi emang jarang dipakai lah, karena buat apa sih ngecek-ngecek gitu ya, kayaknya nggak akan turun-turun gitu loh. Tapi waktu itu iseng ngecek dan aku agak bisa jadi habis makan, habis keluar dari luar masuk ke apartemen, bisa habis makan itu tensinya 127, bawahnya itu bisa sampai 85 gitu ya. Jadi aku juga bisa ya, gila baru berapa hari, tapi itu yang aku rasain. Jadi ya memang so far saya terbantu dengan noni yang baru. Kalau yang ini saya baru nyobain juga karena ngabisin jatah ini ya. Karena menunggu vaksin keduanya belum jadi. Jadi sementara konsumsi ini dulu. Tapi nanti kemungkinan sih karena ini kan udah nggak ada lagi, ya mau nggak mau pasti balik lagi ke botol gitu. Itu yang saya rasain. Jadi sekarang sih untuk yang botol sih udah habis, sisa segini lagi sih. 1/5 lagi, 1/5 botol dari. Kira-kira sebulan ya, Kat ya? Iya, sebulan lebih ya kayaknya, Ci. 20, sekarang udah tanggal 25 ya. Sebulan lebih. Sebulan lebih ya. Gitu. Tapi tensi aku masih segitu sih, Ci. Memang tetap minum obat, cuman obatnya berarti udah nggak full lagi gitu. Cuman setengah dosis aku minum obatnya. Karena rasanya juga kan mungkin karena kebiasaan tinggi ya. Jadi waktu begitu turun tuh kayak nggak enak badan gitu ya. Tapi waktu di tensi rendah gitu. Jadi oh ya udah, mungkin karena kebiasaan tinggi jadi waktu turun ya goyang-goyang dikit gitu ya. Bukan rendah kali ya, normal ya. Ya, cuman kan mungkin untuk orang yang kebiasaan tinggi kayak gitu tuh juga jadi apa ya, Ci ya, kayak nggak stabil lah ya. Cuman lebih enak memang ke badan, jadi enak banget gitu. Ya, itu testing dari saya ya. Dengan HDL yang jelek, LDL tinggi banget gitu. Ya, dan punya darah tinggi ya, Tet ya. Ya. Kat ya. Oke. Nah, itu testimoni dari Catherine. Coba sebelum masuk ke berikutnya, siapa tahu ada yang bisa ngejelasin ya,
untuk perbedaan yang lama Mungkin dengan bisa yang baru. dibantu siapa ya? Bisa dibantu dari mungkin siapa yang di sini punya pengalaman atau punya pengetahuan, karena saya sendiri punya member yang memang sudah konsumsi dari noni yang lama ya. Jadi membernya juga bertanya-tanya gitu. Karena memang kalau yang baru ini lebih encer ya, Kat ya, dibanding yang lama. Nah, itu kadang-kadang sugesti dari member kalau minum yang dulu lebih kental berarti kayaknya lebih bagus gitu ya. Yang baru lebih cair. Nah, itu loh, Kat. Aku rasanya justru sama aja deh, Ci. Kalau aku ya, cuman dari segi miliannya justru kalau yang saset ini kan cuma 20 mili, 20 gram. Iya, betul. Lebih sedikit, lebih gimana ya? Kalau yang baru kan dianjurkan 30 sampai 40 mili ya minumnya gitu. Jadi sih harusnya secara efek akan lebih bagus yang itu. Karena tadi kalau lihat penelitian sih sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih. Kalau yang penelitian yang noni yang luar itu dia bahkan sampai 750 mili dimintanya. Tapi itu kan lebay banget ya kayaknya kalau untuk kita gitu. Iya. Ya, tapi kalau kembali lagi dari kita kenal Atomi sih nggak pernah ada downgrade ya untuk kualitas gitu. Jadi seharusnya noni yang baru ini nggak mungkin kalah dengan noni yang lama. Betul. Cuman kan itu saya tadi bilang apakah sugesti atau ada yang bisa menjelaskan secara secara apa? Mungkin punya pengetahuan lebih tentang noni ini, jadi lama, ya. Bisa ngejelasin antara yang lama dengan yang baru supaya nambah pengetahuan juga ya buat member-member yang hari ini hadir nih, terutama gitu ya. Tapi kalau belum ada yang bisa nambahin, mungkin Pak Dokter Asep ada punya pengalaman dengan noni lama dan noni baru, atau Pak Boas atau Dokter Asep? Ya, Dokter Asep. Saya belum konsumsi, Bu. Yang lama belum ya, Pak Dokter ya? Oke. Dan belum mempelajari juga ya apa perbedaan lama dengan baru ya? Iya, jadi kebantu banget sama Cik Catherine. Oke. Ya, Catherine tadi cukup lengkap sih penjelasannya. Oke, berarti kita lupain ya. Kalau saya pribadi sih, saya tidak bertanya-tanya karena buat saya Atomi itu selalu memberikan yang lebih baik pasti gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya sih sudah lupakan yang lama karena buat saya begitu Atomi mengeluarkan noni yang baru, saya yakin noni yang baru jauh lebih bagus. Gitu. Ya. Kak mungkin mau share dikit ya. Boleh. Ya setahu saya tentang noni, kalau yang lama sama yang baru itu saya dua-duanya udah pernah konsumsi ya. Dari segi rasa udah pasti beda. Yang lama itu lebih asam, yang baru itu lebih ke manis ya. Tadi gulanya itu gula kelapa, organik gula kelapa gitu ya. Kenapa dikasih gula itu ya mungkin karena noni rasanya sangat nggak enak banget gitu ya. Jadi itu membantu mungkin dalam hal rasa ya. Nah, terus saya tuh pernah dikasih tahu, pernah dapat info dari Helen, kalau noni itu sebenarnya buah mengkudu itu heavy metalnya tinggi. Jadi benar-benar sebenarnya kalau makanya hati-hati kalau beli jus mengkudu ke buah noni di luaran merek lain, itu dia hanya cuman peres aja segala macam, itu semuanya masuk ke badan kita gitu. Tapi yang Atomi punya, dia proses dengan teknologinya yang canggih, itu si heavy metalnya itu dikurangin gitu. Dan yang baru udah pasti lebih bagus. Tadi sorry saya nggak lupa. Tadi Catherine bilang kalau yang baru apanya lebih rendah, Trin? Sorry. Konsentratnya atau apanya ya? Yang baru lebih tinggi asalnya. Noninya 99%. Oh, noninya ya. Ya, tapi sih kalau ya dulu Ci. Kenapa, Catherine? Enggak, kalau yang di penelitian itu juga ada. Jadi memang ada story yang kalau kita sembarangan ngejus gitu ya, itu ada apanya sih? Ada orang yang malah akhirnya meninggal, anak 14 tahun tuh meninggal gara-gara konsumsi itu tadi. Karena yang tadi yang kalau ada di PPT kita ngamatin tadi ada yang tergantung sama cara penanaman dan cara pengolahan. Nah, itu makanya tadi ada juga yang kalau kita di Atomi ada sertifikat HACCP, itu kemarin hazardous apa gitu loh, Ci. Jadi yang tentang
tentang keamanan bahan. Jadi keamanan proses sampai si bahan itu bisa dikonsumsi gitu. Jadi untuk dapat yang itu juga aku juga baru tahu kan kemarin bareng sama Erin. Nah, kebetulan dia juga di pabrik dulu ya kerjanya. Untuk dapat sertifikat itu juga tidak mudah gitu loh. Untuk bisa untuk sertifikat bahwa si bahan ini nih aman, benar-benar aman, itu tidak mudah gitu. Jadi dengan proses yang Atomi jalanin, yaitu udah dari hulu sampai hilir itu udah pasti aman gitu, Ci. Ya. Oke, nah ini masih ada pertanyaan nih, Kat. Nanti kita tinggal dulu ya. Ya, oke. Tadi udah. Nah, bagi penderita asam urat apa juga bisa, Kat, katanya. Fermentasi noni yang baru kan bisa bantu. Kan dia ada asam urat tadi, ada bisa. Saya pernah baca di artikel yang sebelah mana ya, kebanyakan baca jadi bisa, Bu Cindy. Oke. Bisa ya. Nah, sama Ceritat kalau untuk insomnia bagus mana, Kat? Nah, kalau Ceritat saya kebetulan belum, tapi mekanismenya kenapa dia bisa membantu yaitu tadi karena dia ada si zat yang tadi loh. Kalau dia sama yang itu loh, Ci, kombinasi dengan apa? Polifenol. Bukan. Proseronin itu tadi kalau kita kombinasinya dengan enzim atau hormon itu yang bisa mengatasi kecanduan, menghilangkan zat berbahaya, dan sama polifenolnya juga ada gitu. Jadi itu yang akan ngebantu untuk lebih efektif ya kerjanya gitu. Iya, iya. Nah, ini ada tanya lagi. Boleh nggak diangetin dulu dari Cing ya? Christine Cing. Kalau diangetin mah nggak tahu. Tapi kalau diencerin cuma bisa diencerin deh, Ci, kayaknya ya. Diencerin berarti ditambahin air, ditambah es gitu. Takutnya berubah ya teks itunya ya, apa kadar-kadarnya kalau ada pemanasan takutnya berubah karena kan ini sudah dihitung juga ya sama Atomi ya, sistem pemanasannya dan sebagainya, kayaknya lebih baik jangan dipanasin ya. Nah, kalau yang lama rasanya memang lebih pekat betul. Gitu. Nah, mana yang lebih bermanfaat? Hemohim atau noni? Tergantung butuhnya. Tapi kalau buat saya pribadi sekarang aku lebih favorit noni, Ci. Noni ya. Karena rasa kalau dari aku, buat aku teh dari segi rasa ya gitu. Ya rasanya lebih enak sih memang. Kalau untuk fungsi ya tergantung kebutuhannya apa ya tadi. Tapi kalau baca, kalau yang untuk anti kanker yang di noni kan dosisnya berapa? Itu kan masih perlu dipelajari lagi. Itu kayaknya sih untuk membantu imunnya kayaknya lebih pasti yang hemohim ya karena itu penelitiannya juga udah lebih lama gitu. Kalau yang untuk kanker belum ada sih update terbaru gitu ya. Ya, kayaknya saya juga pernah pelajari noni juga. Jadi kalau untuk kanker mah sebenarnya untuk pengobatan memang belum ada literatur ininya ya, penelitiannya yang jelas gitu untuk pengobatan kanker karena mungkin kadang tadi ya dosisnya atau konsentrasinya berapa itu perlu dipelajari lebih lanjut dan itu belum ada. Tapi kalau untuk cancer itu teman-teman noni ini bisa membantu inflamasi ya. Jadi dia mengurangi rasa nyeri. Nah, itu yang terbantu dengan noni. Jadi sebenarnya kalau tadi bicara tentang kalau untuk manfaat kesehatan sebenarnya ya kalau bisa konsumsi semua sih sebenarnya nggak tumpang tindih juga ya. Tapi kan tinggal sesuai budget apa enggak gitu kan. Kalau ada budgetnya sih mungkin noni dikonsumsi, hemohim dikonsumsi karena saya pribadi suami saya juga itu minum noni dan juga hemohim. Itu karena kebetulan suami saya juga lututnya sakit jadi saya tetap kasih noni juga, hemohim nggak pernah lepas ya, 1 hari 1 saset. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Kembali lagi ke kebutuhan dan juga budget ya, Kat ya. Ya, benar. Nah, ini ada lagi pertanyaan apa sih? Itu konsentrat dalam 1 botol noni ada berapa buah noni ya? Nah, kalau yang aku pernah baca, kebetulan sih kemarin sempat lihat, Ci, yang lama ya, yang ini kan 2. Oh, 1 saset 2. Ini cuma 20 mili ya. 20 mili aja segitu gitu. Jadi kalau di botol
Kira-kira sajalah berapa akan jadi Tapi berapa. memang nggak ada keterangannya ya, Kat, di web juga ya, Kat, ya? Iya, nggak ada. Cuman kalau yang lama ada, kalau nggak salah Cik kemarin Oh, waktu yang aku lama lihat. ada ya. Nah, terus rasanya lebih kayak apa? Rasanya enak. Sejujurnya saya yang waktu mau minum kemasan lama ketakutan ya, karena kata suami saya rasanya Tapi sebenarnya masih oke ya Cik, kalau kata kita ya. ya, kalau untuk yang baru memang enak. Saya Lebih enak seperti lagi. minum jus lah ya, yang baru gitu. Mungkin kalau pernah minum inner collagen mirip-mirip itulah ya, asam segar. Ya, ya. Lebih ada getir sedikit tapi nggak terlalu kerasa lah ya si noni ini oke. Nah, kalau rasanya sama hemohim ya mending noni lah. Tadi kan Catherine udah bilang ya, hemohim itu baunya menyengat banget, sedangkan noni enggak ya. Noni kalau diminum juga lebih cair, jadi lebih enak lah kalau menurut saya sih. Waktu awal saya takut, waktu Pak Timo kasih coba, saya pakai air putih 1 gelas gitu kan, saya campurin pakai noni gitu. Ternyata waktu baca-baca minumnya hanya langsung aja 1 sloki ya. Jadi saya waktu itu dicobain, Vivi bilang enak. Kalau diencerin tuh boleh kalau nggak salah boleh, memang boleh, makanya saya encerin, Kat. Tapi ternyata jadi nggak ada rasa ya. Ternyata waktu diminum langsung pun rasanya cukup oke sih, cukup enak lah menurut saya. Dan anak-anak pun kalau misalnya minum nggak sampai ketakutan kayak hemohim ya. Hemohim karena baunya cukup menyengat dan cairannya kental ya, lebih pekat. Jadi mungkin untuk nelen lebih susah kalau orang yang nggak suka jamu ataupun ketakutan dengan bau hemohim ataupun rasa hemohim yang takut pahit dan sebagainya, memang lebih susah ya adaptasinya. Tapi kalau noni oke. Nah, Ci, sorry Ci, aku pindahin barang dulu ya sebentar. Oke, Kat. Nah, aku boleh ini udah ada Master Buria nih. Ya, Buria. Ya, nambahin sedikit ya. Ya. Gini, jadi noni jus itu memang produk yang luar biasa ya. Makanya dibilang katanya apa? Buah dewa atau gimana ya, pokoknya buah yang manfaatnya banyak. Nah, jadi kalau kita bandingkan noninya Atomy yang lama dan yang baru, tentu saja yang baru ini menurut saya lebih bagus. Mengapa? Karena yang baru ini dari segi rasa lebih acceptable. Ya, kalau yang lama itu rasanya kurang enak ya dulu. Awalnya saya waktu nyoba yang lama saya merasa udah bagus gitu, udah enak. Tapi begitu saya nyoba yang baru, saya bilang rasanya lebih fresh, lebih enak gitu. Nah, kita di Atomy jangan khawatir bahwa kalau Atomy ngadain produk yang baru, jangan-jangan yang lama itu lebih bagus gitu ya. Percayalah pasti selalu bentuknya upgrade. Tapi justru yang kita bandingkan adalah bagaimana kalau kita membandingkan dengan noni yang biasa. Karena kan ada orang yang bilang begini, noni kan di pasar banyak, noni di pekarangan belakang rumah juga banyak. Ngapain beli noni sampai 1 juta lebih? Enakan kita metik noni langsung, kita jus aja sendiri gitu. Nah, itu justru yang bahaya. Mengapa? Karena di dalam buah noni yang dikatakan satu produk 1 juta manfaat, itu ada zat-zat beracun yang ada di dalam buah noni segar. Ya, makanya noni itu kalau disebutnya selain noni fruit, noni ini juga memiliki yang namanya toxic acid. Jadi asam beracun. Kalau kita tidak mengelola buah noni dengan benar, mau sehat, ujung-ujungnya nanti liver bisa bermasalah dan ginjal juga bisa bermasalah. Jadi buah noni segar kalau dikonsumsi terlalu banyak dan tiap hari, hati-hati dengan liver dan dengan ginjal. Nah, selain itu, di dalam buah noni itu kandungan kaliumnya juga sangat tinggi. Kalau orang kebanyakan minum noni segar, bisa-bisa hiperkalemia atau kebanyakan kalium. Dan ini juga bisa mengganggu fungsi ginjal maupun fungsi jantung dan bisa menyebabkan kematian. Nah, selain itu, buah noni segar adalah rumah atau sarang favoritnya lalat Drosophila. Jadi lalat kalau makan di buah, lalat buah Drosophila itu kalau nempel di buah noni bukan hanya mengkonsumsi atau menikmati enaknya atau sehatnya buah noni, tapi ninggalin telur.
ninggalin larva di dalam buah noni ini. Nah, kalau kita membuat noni, biasanya noni apa adanya semakin matang kita pikir enak ya. Kadang-kadang yang udah banyak udah matang, mungkin sudah ditelurin lalat Drosophila. Jadi kita pun membawa satu problem baru ke dalam tubuh kita. Pengen murah, pengen hemat, ujung-ujungnya cari penyakit baru gitu. Jadi daripada kita repot-repot, minum saja noninya Atomy. Praktis sekali, tinggal 1 sloki udah mendapat manfaat. Nah, kalau noninya Atomy itu semua racun-racunnya sudah dibersihkan, sudah dikeluarkan. Jadi kita mau minum segelas pun nggak akan mati, gitu gampangnya lah ya. Karena tidak ada side effect-nya. Yang didapat hanya manfaatnya ya, skolopetin dan sebagainya. Jadi makanya tidak heran kita merasakan badan lebih enak, tidur lebih nyenyak, pegel-pegel, nyeri-nyeri di sendi, ngefek banget gitu ya. Beda dengan kalau kita mengkonsumsi buah-buahan asli tanpa pengetahuan yang benar. Jadi teman-teman mengonsumsi buah asli oke-oke aja, tapi kita tidak bisa konsumsi terus-menerus. Padahal kita konsumsi ini kan punya tujuan, misalnya kepengen asam uratnya turun, kepengen tensinya baik, kepengen nyeri-nyeri tubuhnya hilang, tapi nanti tiba-tiba masalahnya baru muncul, ada masalahnya itu mengganggu liver dan mengganggu ginjal. Nah, kalau yang Atomy punya, manfaat yang baik kita dapat, tapi side effect-nya semua sudah dihilangkan. Itu hebatnya teknologi yang Atomy miliki. Makanya tadi waktu Catherine jelasin ada teknologi enzimatis dan sebagainya, itu gunanya salah satunya adalah untuk membersihkan toksin-toksin yang ada dan untuk mengaktifkan polifenol dan antioksidan yang ada di dalam buah itu. Noni is very good ya. Noni jus ini sangat enak banget, apalagi kita simpan di kulkas. Saya selalu ada noni di sebelahnya susu dan lain-lain, itu 1 botol noni. Jadi buat saya bisa minum berkali-kali pun saya enjoy banget. Pakai sloki gitu rasanya udah fresh gitu ya. Enak dan bagus manfaatnya ya, untuk ngilangin nyeri-nyeri di badan ya. Terus waktu itu juga Pauline cerita ya kalau minum noni itu tidurnya enak karena noni juga membantu untuk kita mudah gampang tidur ya. Hormon melatonin kita juga dirangsang gitu aja. Jadi teman-teman jangan bingung yang lama sama yang baru bagus mana. Justru kita bandinginnya buah asli sama noni bagus mana. Bagus noni jus kita daripada kita ngejus buah di luaran, minum noninya Atomy. Very good product. Ya, itu aja. Thank you. Oke, thank you Bu Ria. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau minum noni ini ada nggak penderita Ika, apa yang nggak masih boleh? Suaranya. Oh, iya. Oke. Ada nggak yang nggak boleh minum? Yang punya penyakit apa nggak boleh minum? Ada nggak keterangan? Kalau yang aku di Atominya sendiri sih nggak ada. Cuman kalau yang dari penelitian yang lain-lain itu berhati-hati kalau yang ada fungsi ginjal. Cuman kalau tadi dengar penjelasan Bu Ria, kan teknologinya juga udah keren banget ya. Kayaknya sih lebih safe. Cuman kalau mau yakin konsul aja ke dokter. Gitu. Kalau yang punyanya Atomy itu sudah dimurnikan, Kat. Nggak masalah untuk organ-organ. Yang harus hati-hati itu maksudnya kalau kita ngejus buah asli gitu. Iya. Makanya. Fungsi ginjal dan fungsi liver ya, itu yang harus dijaga. Buat lambung aman ya, Bu Ria? Nggak apa-apa, aman. Justru noni itu membantu untuk mereka yang ada masalah lambung loh. Dia membantu juga untuk masalah gastric problem ya. Keren ya. Ya, tadi lihat di data Catherine sempat sharing juga, saya baca yang tertinggi 90% itu di pencernaan. Jadi bagus banget kayaknya untuk yang penderita lambung ya. Karena sudah dibuktiin dengan penelitiannya tadi ya, Kat. Iya. Itu punya orang lain, punya kita apalagi dengan teknologi yang lebih wow gitu ya. Ya, betul. Jadi tenang ya untuk yang punya MA atau penderita lambung, pencernaan dan sebagainya, justru noni ini malah membantu ya. Itu memang noni lebih ke persendian, rutin minum persendian lebih enak. Kalau hemohim ke stamina tubuh dari Ibu Lokli ya. Oke. Ya, betul banget.
Nah, ini kalau tensi rendah dan minum obat jantung, apa boleh minum noni? Tadi kan menurunkan tekanan darah ya, Kat. Kalau untuk yang tensinya rendah bagaimana, Kat? Dia jadi lebih ke netralin dia kayaknya, Maci. Jadi lebih normal, lebih stabil justru. Itu ya. Nah, coba Nggak apa-apa, kita. Ika. Ya. Aku tensinya rendah, minum noni juga no problem. No problem ya, Bu Ria. Nggak ada efek apa-apa ya. Nggak beda dengan orang minum obat ya. Kalau orang minum obat itu kan satu arah kerjanya. Kalau kita konsumsi suplemen seperti ini, dia membalance. Jadi no problem. Nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya dengan yang tensi rendah juga. Nggak ada masalah. Minum obat jantung juga nggak apa-apa ya, dikasih jeda waktu aja, Bu Ria ya. Ya, kasih jeda waktu bolehlah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Amelia nih untuk Catherine sama mungkin ya kalau Bu Ria bisa bantu Dokter Asep juga untuk syaraf kejepit bagaimana? Sebenarnya ini kalau saya sih ya tadi ya untuk peradangan bagus sekali sih. Tapi untuk memperbaiki syaraf kejepit kayaknya tetap terapi ya kalau menurut saya ya. Setuju, Ci. Ya, setuju ya. Oke. Kalau syaraf kejepit tetap harus ke dokter. Noni ini membantu. Meredakan sakitnya, ya. Betul. Seperti suami saya ya tetap terapi ke dokternya untuk lutut, tapi dia ditambah dengan noni untuk kesehariannya ya. Jadi memang, nah saya mau sedikit testimoni juga tentang noni. Saya sebenarnya nggak minum noni juga. Yang minum noni itu adalah suami saya. Karena suami saya itu berhenti nyepeda karena lututnya cedera ya. Saya sempat kirain harus operasi, jadi saya sempat MRI juga. Ternyata di terapi doang sama dokter, karena dilihat dulu 3-4 bulan lah sama dokter di terapi. Nah, tapi saya suruh dia minum noni rutin gitu. Nah, saya nggak minum. Lalu kemarin saya bangun tidur ini sempat nggak bisa waktu mau bangun ini tuh sakit banget nih di bawah punggung bawah itu loh, gitu kaku kayak mau gerak tuh kayak kaku banget gitu. Kalau kita kan biasa lentur begini ya, ini kayak kaku gitu. Nah, saya ingat ya waktu itu si Pauline, Ling juga pernah ya testimoni dengan noni. Jadi saya minum 1 kali doang waktu itu. Siangnya terus besoknya juga saya waktu tidur dan bangun lagi udah nggak kaku sih teman-teman. Gitu. Jadi menurut saya sih oke ya kalau untuk nyeri-nyeri begitu ya. Membantu banget gitu. Itu sih testimoni saya. Nah, kalau untuk hamil apa boleh konsumsi noni? Ada yang bisa bantu jawab? Catherine atau Rasanya ada, Ci, di itu tadi yang iridoid tadi ya kalau nggak salah. Keterangan ya. Kalau nggak salah itu dari Klik Dokter atau apa gitu ya. Dia bilangnya masih bagus untuk ibu yang ada deh, Ci, di PPT ibu hamil ya. Mungkin Pak Dokter Asep, ada nggak Pak Dokter Asep? Kalau yang saya baca malah mungkin kalau untuk 3 bulan awal tidak dianjurkan ya, Ci ya, karena kan kandungannya takutnya masih lemah atau apa. Nah, kalau kita nyaranin pas dia memang punya bakat keguguran malah kita yang disalahin nantinya ya. Padahal kan memang kalau 3 bulan awal juga masa rentan kehamilan ya. Lebih baik sih kalau 3 bulan di awal dihindari dulu pemberian atau konsumsi noni gitu ya. Kecuali kalau memang setelah 3 bulan mungkin masih bisa ya dia konsumsi. Tapi lebih baik kalau untuk hamil sih konsumsinya yang lain aja, yang jelas-jelas aja, yang kayak kalsium, zat besi, omega 3 gitu ya, terus vitamin B. Mendingan yang itu aja udah cukup banget bagus buat bayi, buat orang tuanya gitu ya. Karena kan si noni untuk safety-nya kalau buat ibu hamil juga masih diteliti ya. Terus ya kalau kita memang kalau untuk kandungan produk dari Atomi itu tidak terlalu dicantumkan lebih detail ya, seperti kayak Slim Body Shake itu kan dicantumkan detail sekali ya kandungannya apa aja. Kalau yang noni ini saya juga kebetulan belum baca-baca, kita nggak tahu kadar elektrolitnya berapa. Seperti Ibu Ria sampaikan tadi kan kaliumnya tinggi ya si noni itu. Nah, kalau kalium kita konsumsi terlalu banyak kan efeknya hipotensi, kemudian henti jantung gitu. Jadi tetap sih ada
apa ya, batas maksimal kita konsumsi per hari. Misalnya noni yang sekarang kita minum, ya sebaiknya dosis anjurannya berapa gitu. Jadi jangan mentang-mentang rasanya enak, manis, seger gitu ya. Setiap saat kita minum, kita ambil di kulkas gitu ya. Tetap itu ada bahaya dari elektrolitnya ya. Seperti kalium itu kan bahayanya ke henti jantung. Kemudian ya betul tadi juga disebutkan bahwa ada logam berat gitu ya. Kemudian sejenis jamur kalau dari noni yang baru gitu ya, yang fresh, kemudian difermentasi di secara tradisional itu malah tumbuh aflatoksin ya. Aflatoksin sendiri itu toksik buat liver. Tapi kalau yang atomi saya kira sudah aman banget ya. Tidak ada jamur aflatoksin apalagi logam berat gitu. Jadi malah ngebantu banget untuk yang punya peradangan liver dan lain sebagainya. Dan ya Tuhan tuh adil ya Bu ya, kita di laut kan ada spirulina gitu ya, yang makanan lengkap elektrolit, nutrisi, asam amino ya. Kalau yang jauh dari laut ya Tuhan ngasihnya mengkudu ini ya, jadi elektrolitnya lengkap, nutrisinya lengkap. Ini bandingannya ya sama ini spirulina kalau dari segi kelengkapan nutrisi. Oke, makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Dokter Asep. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan. Ika, ya, noni itu juga bagus untuk perokok berat. Jadi dia membantu untuk mengurangi resiko kerusakan paru-paru DNA di tubuh, di paru-paru karena efek rokok. Jadi untuk para perokok juga ini bisa dikonsumsi ya untuk memperbaiki paru-parunya dan mengurangi resiko kena kanker paru-paru. Oke, ya, thank you Bu Ria tambahan infonya. Nah, jadi noni ini jangan khawatir nih teman-teman, dikonsumsi dalam jangka panjang juga nggak ada masalah ya, karena Atomi ini punya teknologi udah bagus banget. Dan tadi juga udah diperjelas dengan Ibu Ria dan juga Dokter Asep tambahan dari Catherine. Itu rasanya sih udah oke banget lah ya. Nah, cuman untuk nah ini ada yang untuk hamil sebenarnya dilihat dulu keperluannya apa. Tadi Dokter Asep balik lagi ya. Kalau nggak butuh-butuh amat, masih banyak vitamin-vitamin atau suplemen lain yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Nanti setelah selesai, kalau memang membutuhkan baru konsumsi noni ya. Nah, kalau penderita syaraf terjepit di bagian otak seperti Ayan, apakah membantu dan atau harus dikonsultasikan dulu ke dokter syaraf kalau mau minum noni? Terutama sudah minum obat dalam jangka waktu lama karena kena penyakit Ayan. Nah, ini ada yang bisa jawab mungkin? Ini terlalu kompleks sih. Ya, terlalu kompleks, harus dokter kayaknya. Pak dokter atau Pak Bu Ria yang punya pengalaman lebih banyak nih. Saya kurang paham nih. Lebih aman konsultasi ke dokter ya kalau yang penyakitnya agak serius. Hemohim aja diminuminya. Tapi sebenarnya kalau noni juga harusnya nggak ada masalah sih kalau menurut saya nih, saya lihat dengan noni Atomi dan tadi dijelasin oleh Catherine tentang Atomi noni, mestinya sih kalau mau dikonsumsi dengan dosis normal anjuran Atomi harusnya nggak ada masalah ya. Tapi dikasih jeda dengan obat dokter gitu. Karena sebenarnya noni ini bukan mengobati syaraf terjepit, tapi dia membantu untuk ini ya, untuk apa? Tadi peradangan, untuk nyeri, untuk nah ini membantu sih. Tapi kalau mengobati sih rasanya enggak ya, karena harus ada penelitiannya juga untuk pengobatan Ayan ini ya. Tetap obat-obatnya dari dokter syaraf, tapi noni ini boleh dikonsumsi sih seharusnya. Tapi kalau mau yakin boleh dikonsultasikan juga ke dokter syarafnya ya. Jadi lebih aman. Tapi menurut saya sih kalau sepengetahuan saya tentang noni nggak ada masalah sih kalau mau dikonsumsi Cindy ya. Itu paling itu. Ada yang mau testimoni dengan noni-noni yang sudah pakai, bukan noni aja. Kalau noni bahaya. Noni aja. Nah, siapa tahu nih teman-teman kan udah cukup banyak juga yang pakai ya. Kalau saya tadi itu, saya rasa sih kalau yang lama saya belum pakai, tapi yang baru sih saya ngerasain cukup oke lah. Nggak sampai nggak ngefek ya gitu. Tetap ternyata nyerinya langsung berkurang jauh dan lebih enak.
Itu ya, ini yang pengkonsumsi noni di sini selain Ibu Ling, Pak Timo nih harusnya pengkonsumsi noni. Terus siapa lagi di sini pengkonsumsi noni ya? Kuria, Pak Boas sudah pasti, Pak Asep juga, Dokter Asep juga konsumsi noni ya. Belum tadi rasanya. Belum apa? Belum pakai kalau nggak salah tadi. Belum konsumsi. Apa Dokter Asep? Oh, siapa lagi ya yang sudah konsumsi noni? Dan kan waktu awal tuh, waktu noni yang lama kan testimoninya cukup banyak ya. Jadi langsung cukup heboh tuh penjualan noni. Nah, ini lebih untuk ke nyeri ya Ci ya, awal-awal ya, kan. awal-awal lebih ke nyeri, tapi testimoninya cukup banyak dimulai dari Ibu Ling ya penggagasnya. Lalu bermunculanlah testimoni yang lain gitu. Nah, yang noni baru nih, kan fungsinya banyak banget ya sebenarnya kan ya. Kalau tadi diabetes sih Ci, itu Cieni, cuman dia masih teleponan. Oh Cieni juga ya, oh ya Cieni mamanya yang konsumsi. Ya. Nah kalau sekilas aja kali ya mungkin bisa nggak nongol-nongol gitu. Nah kalau sama Bu Yeni sama karena kan mamanya diabetes dengan 300-an ya kalau nggak salah 300-an, terus dia bisa konsumsi noni rutin hampir setengah botol gitulah, udah setengah botolan gitu. Wah begitu periksa lagi dia sudah ada di 100-an gitu. Itu ada konsumsi yang lain selain noni? Ya pasti kan kalau diabetes ya pasti ada obatnya ya. Ada obat diabetesnya, ada hemohim juga, tapi hemohimnya akhirnya planningnya kayaknya mau lepas, jadi dia lebih suka ini si noni gitu. Ya. Tapi ya masih dipaksa kan, ayo minum ya masih minum sih itu sih. Ya sih kalau ada yang masalah dengan keberatan dengan rasa hemohim ya, mungkin bisa noni. Tapi sebenarnya kan fungsinya nggak tumpang tindih sih ya. Memang untuk daya tahan tubuh juga sama, jadi noni juga meningkatkan daya tahan tubuh ya. Tapi lebih membantu ke nyeri sih sebenarnya. Jadi untuk yang pengobatan dan memang ada nyeri seperti kanker dan sebagainya, ini juga membantu pengobatan penyembuhan tulang mungkin ya, yang habis operasi atau apa, mungkin noni membantu sih itu. Jadi ini sedikit ya pengkonsumsi noni ya, karena mungkin pengirimannya dari Korea masih cukup mahal. Harganya masih lumayan sih. Ya, karena sebenarnya harga noni sendiri di Koreanya oke loh teman-teman. Nggak kalah dengan merek tertentu itu yang ramai sekali di Indonesia itu, sebenarnya harganya nggak kalah. Tapi karena dengan ongkos kirim yang cukup luar biasa, gitu ya, karena ini pakai botol kaca kurang lebih 1,5 kilo ya, Ling ya. Kurang lebih 1,5 kilo itu dari pengiriman aja sudah memakan biaya yang hampir 500.000 ya, hampir ya. Yes. Bu Ria usul dong ke Atomi Indonesia. Mudah-mudahan dapat launching teman-teman. Nah kalau launching di Indonesia, saya saranin sih teman-teman konsumsi deh, rugi kalau enggak, karena bagus banget dan memang apalagi ya udah umurnya kayak saya udah di atas 45 ya, udah pasti mulai nih sakit-sakit gitu ya. Nah itu membantu banget sih gitu. Jadi sekarang memang cukup mahal teman-teman harganya. Tapi kalau memang membutuhkan sih worth it ya, daripada kita konsumsi yang merek-merek lain di luaran. Saya sih lebih prefer si Atomi. Tapi memang saya pernah nawarin teman saya yang memang membutuhkan noni dan dia compare dengan merek itu yang di luar itu. Memang sih harganya masih seperti kalau kita beli noni di Korea, teman-teman. Nah, ongkirnya jadi nggak kebayar, teman-teman. Itu aja sih bedanya. Mudah-mudahan JSCS lah, kalau JSCS boleh dibeli. Ada lagi yang mau nambahin atau apa? Catherine mau nambahin lagi, Kat? Ada pertanyaan lain mungkin untuk atau leader yang belum konsumsi tapi udah berjualan noni banyak. Nah, apa resepnya nih? Ini leader semua nih banyak. Siapa tahu konsumsi mau nanya dong si Catherine. Oke, kan mau nanya. Teman saya tuh rutin minum mengkudu kayak gitu, tapi dia dari jusnya gitu, dari buahnya langsung di jus, karena mengkudunya dia teh banyak di depan rumah gitu ya. Tapi lama-lama dia teh jadi kayak bau badannya tuh jadi kayak bau mengkudu gitu. Nah kalau pakai yang noni Atomi, kalau rutin sama nggak sih baunya jadi kayak bau mengkudu gitu?
Enggak sih ya. Kalau di saya mah enggak. Tapi kan itu berapa lama Pak Dokter? Teknologi ya. Kan itu manual dengan yang pabrikan pasti hasilnya akan beda, Pak. Include yang tadi mungkin kalau untuk orang luar nggak tahu tuh, untuk standar HACCP itu include baunya nggak sih? Yang kan sudah bau cukup juga lama konsumsi sih Ibu Ria ya. Ibu Ria kayaknya di sini terlama deh konsumsi noni. Sama Pak Timo ya. Pak Timo sudah konsumsi lama kan Pak Timo? Apakah ada bau noni di badan Pak Timo? Tidak. Tidak Pak Dokter Asep, aman. Atau mau cium Pak Timo juga untuk membuktikan. Jika. Karena yang kalau misalnya mengkulu langsung mungkin ada pautan. Memang noni ini mereka itu membuat supaya orang bisa minum. Dalamnya bukan hanya noni, ada fermentasikan beberapa barangnya udah plusnya. Ya kalau paus saya nggak tahu, saya sendiri nggak bisa paus saya. Yang lainnya gimana? Dan saya juga noni itu enggak everyday. Kalau dulu itu yang bisa langsung minum kan, sekarang harus bikin jus. Suka lupa. Ada Pak Asep. Tanyanya ke Bu Miriam kayaknya. Enggak akan tahu. Harusnya kayaknya enggak ya, karena apa namanya? Ya itu saya sih udah berapa ya, suami saya udah minum nggak ada bau mengkudu sih. Adanya bau hemohim kalau habis minum hemohim. Mengkudu sih lebih enak ya, kayak apa ya, rujakan gitu loh. Oke sih rasanya oke ya. Untuk ibu-ibu boleh lah. Kalau yang dulu nggak doyan dengan kemasan lama, kemasan baru sih lebih enak. Kalau si Catherine udah kemasan baru ke kemasan lama, selamat Cat. Selamat bau-bau dikit. Gitu. Ada Nah, ini ada yang nanya lagi ya untuk getah bening, kelenjar getah bening apa bisa membantu? Yang tadi kalau saya sih tahu dari saya nih getah bening ya seperti cancer ya, dia membantu untuk meringankan nyeri. Tapi ya untuk mengobati sih enggak. Harusnya sih aman. Coba Kat, menurut Catherine gimana? Getah bening iya. Nggak ada. Sebenarnya nggak berbahaya ya, Kat, harusnya ya. Hanya meringankan nyerinya aja ya, tapi tidak mengobati loh. Ini siapa namanya? Tetap dijalani pengobatannya. Tetap pengobatannya harus melalui pengobatan kedokteran, tapi noni ini mungkin bisa membantu untuk meringankan nyerinya ya. Ya. Itu. Nah, terus apakah aman untuk penderita autoimun? Nah, ini belum update nih saya. Cuman tadi kalau yang tadi di artikel yang saya baca kan include, kalau di artikel itu it's okay. Nah, mungkin ada lebih update dari Pak Dokter Asep. Pak Dokter Asep nih, karena Pak Dokter jadi ditanya terus, Pak Dokter, maaf ya. Tapi saya tidak kalau mengerti. untuk terapi penyakit sih enggak belum tahu sih Bu. Tapi tadi Cikitarin juga udah beberapa ya, kayak multiple sklerosis juga itu kan autoimun juga ya. Itu dan kebantu dengan noni gitu kan. Terus noni itu kan tinggi probiotik juga kan. Nah, jadi kalau misalnya autoimunnya karena sindroma usus bocor, dulu pernah dijelasin sama Bu Ria ya, sindroma usus bocor. Nah, itu pastinya juga akan membantu penderita autoimun sebetulnya. Oh iya. Oke, makasih. Ya, thank you Pak Dokter Asep. Benar banget ya, karena tadi bagus di pencernaan juga ya untuk noni ini. Jadi kalau penderita autoimun itu, adik saya juga penderita autoimun. Jadi dia tuh disarankan memang hemohim belum dikasih sama dokternya karena dokternya belum pelajari, tapi probiotik atomi diminum rutin dan nggak pernah bolong. Jadi membantu banget, sendi-sendi dia juga, badan juga lebih enak. Gerakannya, kekakuan gerakan juga terbantu menurut adik saya. Gitu. Nanti suatu saat adik saya suruh testimoni ya. Gitu. Jadi mungkin noni ini karena tadi di pencernaan juga 90% ya dari penelitian tadi. Jadi yang Pak Dokter Asep bilang membantu di pencernaan, mungkin bagus juga untuk autoimun, bisa diminum juga.
Ini dari Anita, habis itu mandinya pakai home ya? Iya benar banget. Jadi baunya langsung oke ya, Anit. Bagus. Jadi silakan dibeli kalau yang mau minum noni, silakan dibeli home-nya. Bentar lagi launching. Nah, apakah ada tujuan khusus dari pengemasan botol kaca? Nah, ini bisa dijelasin. Kat, ada keterangan Kat dari Atomy? Kenapa dia sekarang ganti botol kaca? Nggak ada keterangan apa-apa lagi, Ci. Kalau dari ininya ya, kalau saya based on PPT, tapi kalau saya lebih karena manfaat sih. Mungkin sama Bu Ria ya. Biasanya sih kan kemasan itu juga ada tujuannya. Sebenarnya gini ya, kalau menurut saya Atomy ini kan dipasarkan adalah ke seluruh dunia. Kalau Atomy sampai membuat packaging yang repot banget seperti botol kaca ini, berarti ada fungsinya, teman-teman. Kalau enggak, dia akan bikin sesimpel mungkin. Contoh Hemohim, probiotik, vitamin C kita semua dikemas dengan kemasan yang mudah dibawa-bawa, mempermudah kita ya sebagai konsumen untuk mempergunakan produk Atomy. Nah, kalau si noni ini dulu kan dibikin kemasan seperti Hemohim ya, Kat, yang tadi Catherine bawa. Kalau sekarang dibikin dalam botol kaca pasti ada fungsinya sih, teman-teman. Gitu. Tapi fungsinya apa? Kayaknya kurang paham. Betul, waktu itu biasanya kayaknya kalau saset pasti lebih praktis, betul. Tapi kenapa Atomy mempergunakan botol kaca? Itu pasti sebenarnya ada gunanya ya, tapi kita sih belum tahu, dan nanti cobalah kalau punya kesempatan ke Korea ditanya ya teman-teman, kenapa noni dalam botol kaca? Gitu. Tapi mestinya ada fungsinya sih. Kalau nggak mungkin serepot itu kita sampai dibotolin kaca ya. Sedangkan dia tahu pengiriman dia itu kan seluruh dunia, nggak hanya dikonsumsi di lokal Korea saja. Jadi mestinya ada fungsinya. Itu menurut saya, teman-teman. Gitu. Ada lagi? Kalau saya sih ngelihatnya mungkin ini ya, karena dia fermentasi mungkin masih menghasilkan gas gitu ya. Kalau kaca dia nggak akan bisa apa ya, memuai gitu ya, Bu ya. Jadi iya betul. Dia kan padat gitu ya. Kalau plastik kan mungkin dia akan masih kesempatan untuk ngembang gitu. Nah kalau yang botol kan dia nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Ya betul juga sih. Mungkin juga ya bisa aja botol kaca kadarnya nggak rusak menurut Bu Yulia. Mungkin betul sih. Pasti ada fungsinya sih teman-teman. Karena nggak mungkin ya Atomy bikin serepot itu. Atomy kan selalu membuat praktis, selalu membuat kita tuh dipermudah ya dengan terus ramah lingkungan dan sebagainya. Jadi nggak mungkin sih dia bikin dengan tanpa sebabnya gitu, tanpa ada alasan. Botol kaca yang sedemikian heboh, botolnya tebel, berat lagi kan teman-teman, 0,5 kilo gitu kan, hilang dengan kemasan dia. Oke. Ada lagi? Ada yang mau nambahin penjelasan tentang noni ini atau ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita mau tutup, link. Udah 4:17. Ya, mau foto bersama dulu? Ya, boleh foto dulu ya.